Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya yang membahas tutorial seputar AI. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial membuat web belajar untuk peserta didik. Beberapa ide prompt untuk menghasilkan konten dan desain web belajar. Kita perlu siapkan 5 unsur berikut ini. Yang pertama, desain visual dan tema umum. Yang kedua, struktur konten dan navigasi. Yang ketiga, konten spesifik mata pelajaran. Yang keempat, fitur tambahan yang menarik. Dan yang terakhir, tone gaya bahasa. Unsur yang pertama, desain visual dan tema umum. Kita ambil tema yang umumnya anak-anak, yaitu petualangan ilmu ceria. Kita tampilkan desain warna yang menarik dengan beberapa kombinasi warna kuning, biru muda, hijau, pink. Kemudian ilustrasi elemen yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Unsur yang kedua, struktur konten dan navigasi. Menu utamanya dimulai dari beranda, pelajaran, permainan edukatif, latihan soal, dan prestasi saya. Kita tambahkan juga fitur navigasi seperti pencarian, mode audio, mode siang atau malam. Unsur yang ketiga, konten spesifik mata pelajaran. Teman-teman bisa memilih mata pelajaran apa yang akan dibuatkan di web belajar. Misalnya, saya memiliki 4 mata pelajaran untuk dibuatkan web belajar. IPAS, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika. Untuk IPAS, saya memilih materi animasi sistem organ dan biodiversitas, kuis dan simulasi. Pendidikan Pancasila, saya memilih materi cerita bergambar. Saya tambahkan permainan peran virtual. Kemudian Bahasa Indonesia, saya memilih materi menulis cerita sendiri, mendeskripsikan benda dalam bentuk feedback otomatis. Begitu juga matematika, pecahan dan luas bangun dalam bentuk level, poin, dan reward. Unsur selanjutnya, fitur tambahan yang menarik. Kita bisa tambahkan fitur-fitur yang menarik untuk meningkatkan minat belajar siswa, seperti sudut kreasi untuk mengunggah karya dan galeri voting, papan prestasi, lencana dan leaderboard, tantangan teman, dan fitur selanjutnya adalah taman bermain edukasi meliputi mini game, quiz, dan menyusun puzzle. Dan jangan lupa kita harus kasih reward untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa, seperti menukarkan koin dengan stiker atau avatar. Unsur yang terakhir, tone dan gaya bahasa. Kita gunakan gaya bahasa yang mudah dipahami dan ramah, semangat dan mendorong rasa ingin tahu. Contoh kalimatnya, wah, kamu hebat. Yuk, mulai pertualangan belajarmu. Ups, coba lagi ya, kamu pasti bisa. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Di sini saya sudah memiliki prompt yang saya tuliskan di Microsoft Word. Mulai dari unsur yang pertama, desain visual dan tema umum, sampai unsur yang terakhir, di mana prompt ini adalah bahan utama untuk menjadikan web belajar untuk peserta didik yang nantinya akan dikoding di Gemini AI. Untuk teman-teman yang ingin memiliki prompt ini, silahkan berikan komentar mau. Nanti saya akan bagikan linknya secara gratis. Oke, kita lanjut. Kita mulai saja. Copy prompt yang pertama. Kemudian teman-teman masuk ke Gemini AI. Pilih kanvas. Tempelkan prompt yang pertama. Lalu kirim. Klik buat halaman web. Nantinya Gemini akan membuatkan coding dari prompt yang kita tuliskan tadi.
Ya, ini sudah proses mengcoding. Silakan teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, bisa teman-teman lihat. Ini adalah halaman web dari prompt pertama yang kita masukkan. Kita scroll ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Tapi belum muncul fitur-fitur seperti kembali. Kemudian misal kita klik matematika belum muncul materinya. Karena memang belum lengkap prompt yang kita masukkan. Langsung saja kita masuk ke prompt yang kedua. Kita copy. Masuk ke ini. Close dulu. Tempel prompt yang kedua. Kemudian kirim. Langkahnya sama seperti prompt yang pertama tadi. Sampai muncul warna biru. Klik buat halaman web. Kita tunggu Gemini untuk membuatkan coding dari prompt yang kita minta tadi. Ya, teman-teman bisa lihat sudah muncul perbaikan dengan prompt kedua yang kita minta di Gemini AI tadi. Bisa teman-teman lihat perbedaannya. Mata pelajaran, permainan, papan peringkat. Langsung saja kita lanjut ke prompt selanjutnya tentang konten spesifik mata pelajaran. Kita copy langsung. Close dulu. Tempel di sini. Kemudian kirim. Klik buat halaman web. Untuk prompt yang ketiga tentu prosesnya lebih lama ya daripada prompt yang pertama dan kedua. Kita tunggu proses coding yang dilakukan Gemini AI. Ini dia teman-teman, sudah muncul tampilan terbaru setelah prompt yang ketiga tadi kita masukkan. Selamat datang petualang, jelajahi dunia pengetahuan yang penuh warna, belajar jadi lebih seru dan menyenangkan di sini. Mulai petualangan, misalnya kita klik IPA, harusnya sudah muncul materi ya. Ada materi sistem organ dan keragaman hayati, kita klik misalnya. Sudah ada kuis. Coba mata pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia. Teks narasi, klik. Ya, sudah muncul materi yang bisa untuk bahan belajar siswa. Selanjutnya kita tambahkan fitur yang menarik ya. Tinggal teman-teman copy, kemudian close dulu, tempel di Gemini AI untuk dibuatkan prosesnya. Klik buat halaman web. Kita tunggu proses untuk dibuatkan coding di Gemini AI. Proses coding untuk prompt yang keempat sudah dimulai. Kita tunggu sampai muncul tampilan terbaru.
Kalau sudah, kita close saja, lanjut prompt yang terakhir, yaitu tone dan gaya bahasa. Copy, tempel di Gemini AI, lalu kirim. Klik buat halaman web. Kita tunggu proses coding. Berikut ini teman-teman tampilan akhir web belajar yang kita buat kali ini. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan nama pembuat dan asal sekolah, bisa teman-teman copy prompt terakhir paling bawah di Microsoft Word ini. Selanjutnya tinggal klik bagikan kanvas, kemudian salin link. Selanjutnya teman-teman tinggal bagikan di grup kelas masing-masing. Coba kita lihat. Tampilan pertama, tampilan beranda. Kemudian mata pelajarannya, coba kita klik. Sudah muncul ya. Pendidikan Pancasila. Matematika, coba kita lihat. Halaman kedua, galeri. Robot masa depan, hutan ajaib, gunung meletus. Ada papan prestasi. Arena bermain ya. Silakan teman-teman pelajari web yang kalian buat, kemudian share ke peserta didik untuk pembelajarannya lebih modern. Terima kasih. Sekian tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat, minta tolong untuk like, comment, dan please subscribe. Sampai jumpa di tutorial seputar AI berikutnya. Terima kasih.